Halo pemirsa Tikasi Family, selamat datang kembali di season Apakah Anda Tahu bersama saya Kenanga. Hari ini kita akan membahas satu strategi wah yang dipakai pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Nah, strategi ini dikembangkan oleh seorang orientalis yang namanya mungkin tidak asing lagi, yaitu Christian Snok Hurgronje. Tapi tenang, kita bahas dengan cara yang ringan dan penuh canda ya. Jadi ceritanya begini, pemirsa. Zaman dulu, Aceh itu sedang panas-panasnya melawan Belanda. Nah, si Snok ini, dia paham betul kalau ulama-ulama di Aceh itu enggak hanya bisa ngasih petuah agama, tapi juga bisa komandoin pasukan buat lawan Belanda. Wah, Belanda sampai kelimpungan karena si ulama jadi inspirasi perlawanan. Lalu apa yang dilakukan Snok? Dia kasih saran ke Belanda buat pisahin urusan agama dan pemerintahan. Gimana caranya? Ya, ulama dibiarkan ngurusin soal agama, tapi nggak boleh ikut campur soal politik. Oh no! Tapi ada yang lebih seru lagi. Belanda tuh ditawarin buat mesra-mesraan sama Ulei Balang, yang mana ini adalah para pemimpin lokal di Aceh. Kata Snok, sudahlah, dekati Ulei Balang, kasih mereka kekuasaan, asalkan mereka mendukung Belanda. Mungkin waktu itu Ulei Balang juga bingung, ini seriusan ya, boleh dapat kekuasaan? Tapi ya, begitulah. Dengan strategi ini, Belanda jadi bisa ngontrol Aceh tanpa terlalu banyak perlawanan. Soal agama, dibiarkan saja, yang penting nggak ngancam Belanda. Eits, tapi jangan salah. Meski strategi ini terkesan efektif, banyak juga yang bilang kalau Snok Hurgronje itu manipulatif. Bayangin saja, dia pakai pengetahuan tentang Islam buat nekan rakyat Aceh. Seperti bilang, silakan beragama, tapi jangan ganggu urusan pemerintahan. Yang kena di sini bukan cuma ulama, tapi juga struktur sosial masyarakat Aceh waktu itu. Kalau dipikir-pikir, ini strategi memang berhasil meredam perlawanan, tapi apa enggak terlalu kejamnya? Snok memang berhasil memisahkan ulama dari urusan politik, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang dalam sejarah kita. Ya, siapa sangka kalau pengetahuan bisa jadi alat kekuasaan yang begitu efektif? Jadi pemirsa, apakah Anda tahu kalau strategi pemisahan urusan spiritual dan pemerintahan ini merupakan salah satu kunci Belanda bisa bertahan di Aceh? Mungkin sekarang kita bisa berpikir, seberapa jauh sih pengetahuan bisa digunakan untuk mempengaruhi sejarah? Apa kira-kira strategi ini bisa dipakai lagi di zaman modern? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti episode seru lainnya dari TKC Family. Tapi sebelum pamit, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa strategi seperti ini sebaiknya tidak diulang kembali di zaman modern ini. Memisahkan urusan spiritual dari pemerintahan dengan tujuan manipulatif bisa merusak tatanan sosial dan memperburuk ketidakpercayaan di masyarakat. Yuk kita belajar dari sejarah dan berusaha menciptakan dunia yang lebih adil dan transparan. Sampai jumpa di episode berikutnya, pemirsa.